Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Keperawatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Nas Yuyun Wahyuni SK. Saya guru di SMK Kesehatan Wisada Pratama Kota Serang. Pada kesempatan ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Keperawatan Angkatan 3 tahun 2021 di kelas 11 keperawatan dan materi pokok pengukuran tekanan darah. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan praktek pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita tetap semangat belajar dan selalu diberikan kesehatan ya. Oke, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas ya Pak. Ya, silakan Tika. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Bentar, Ibu buka dulu absensinya. Ajiza Nabila, Masakir, Al-Fatika, Azra, Hadir. kemudian Devi, Hadir. Fariha, Nurul, Hadir, Bu. Ratu Syifa, kemudian Revita, Hadir. Tasya, Hadir. Zia. Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Ini untuk kelompok yang pertama, apa yang kedua ini? Sama ya. Ya, untuk kelompok pertama ini seluruhnya ada 16 siswa, 2 tidak masuk ya. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, nah sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya ya. Oke, nah, nanti silakan ikuti. Ibu akan menanyakan video lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsa
Ya, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengingatkan ya, mengingatkan kembali, selalu Ibu mengingatkan, tidak bosan-bosan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, ini ya. Untuk mematuhi protokol kesehatan ya, terus disiplin terapkan 5M ya anak-anak. Nah, karena kalian kan sudah vaksin ya, jangan lupa tetap pakai masker atau face shield ya. Kemudian selalu cuci tangan, hindari kerumunan ya. Kemudian batasi mobilitas ya. Oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau melakukan apersepsi. Ingatkah kalian ya, di pembelajaran yang lalu Ibu sudah memberikan materi tentang apa? Masih ingat? Masih. Kemudian materi apa sih minggu yang lalu? Ada yang tahu? Apa ya? Tentang? Pengukuran suhu. Ya, kok nggak kedengeran ya? Apa? Pengukuran suhu. Ya, pengukuran suhu tubuh ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk pembelajaran berikutnya ya. Nah ini silahkan dilihat. Ibu menampilkan suatu gambar ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab ini ada gambar apa ya? Angkat tangan. Oh Linda, ya silahkan sayang. Siswa yang sedang melakukan praktek pengukuran tekanan darah. Oke, pengukuran tekanan darah ya. Nah ini foto ini diambil 1 tahun yang lalu ya. Ini kakak kelas kalian yang praktek di puskesmas ya. Kemudian ada satu lagi nih, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu tidak? Ya, silakan. Siapa namanya? Syifa. Ya, Syifa, silakan. Itu gambar macam-macam alat pengukuran tekanan darah ya Bu? Oke, betul sekali ya. Ini adalah macam-macam alat pengukuran tekanan darah ya. Ya, ternyata kalian sudah membaca ya materi yang sudah Ibu share di WhatsApp group. Jadi manfaat dari pengukuran tekanan darah ini, materi pengukuran tekanan darah ini ya, kalian nantinya akan mengetahui secara teori apa itu tekanan darah, kemudian penggolongan tekanan darah ya, dan secara praktek kalian bisa melakukan di rumah masing-masing ya. Terutama kalian nih sebentar lagi akan berangkat kemana ya? PKL ya, karena kelas 11 ya. Nanti di bulan Januari Februari kalian akan melakukan PKL. Nah, ini adalah bekal kalian untuk praktek PKL di lapangan. Jadi setelah nanti kalian mengamati tayangan PowerPoint, kemudian video, kemudian mengerjakan LKPD dan diskusi presentasi, diharapkan nanti peserta didik atau kalian dapat menguraikan pengertian tekanan darah, menganalisis penggolongan tekanan darah, faktor yang mempengaruhi tekanan darah, kemudian menganalisis macam-macam alat pengukuran tekanan darah, melakukan persiapan alat pengukuran tekanan darah, dan dapat melakukan pengukuran tekanan darah dengan tepat, cermat, dan disiplin. Ya, oke. Nah, kemudian anak-anak, Ibu akan menyampaikan penilaian ya dalam proses pembelajaran ini. Nanti akan ada penilaian ya. Penilaian kalian ini ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek sikap. Aspek sikap ini diambil selama proses kegiatan belajar kalian ya, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan ini nanti Ibu akan menilai kalian saat kalian melakukan presentasi, kemudian nanti dari hasil post-test ya setelah pembelajaran ini. Yang ketiga ada aspek keterampilan. Nah, di aspek keterampilan ini, nah saat kalian melakukan demonstrasi praktek ya setelah presentasi nanti kalian akan praktek pengukuran tekanan darah. Bagaimana, sudah paham? Paham. Oke ya, kalau sudah paham, kita masuk ke kegiatan inti ya. Nah, sebelum masuk kegiatan inti, silakan perhatikan ya, posisi duduk Anda sudah sesuai atau belum? Wah, sepertinya ini karena sudah siang ya, sudah mulai lelah. Oke, coba duduknya ya, duduknya tegak supaya tidak supaya postur tubuhnya
tidak bungkuk ya. Jadi yang ini yang satu yang tanda apa namanya ya silang itu tidak boleh tuh karena membungkuk. Dan yang satu lagi yang checklist ini adalah yang tepat ya, yang benar ya. Oke ya, kita masuk ke kegiatan inti ya nak. Nah di kegiatan inti ibu akan bertanya terlebih dahulu nih. Kemarin 3 hari yang lalu ya, ibu sudah memberikan atau membagikan ya, sudah men-share materi ajar, kemudian KKPD, media ajar PowerPoint ya di WhatsApp grup kalian, di grup KDF ya. Nah, apakah kalian sudah membaca materi dan mengamati videonya? Sudah. Oh, sudah ya, sudahnya, tapi sepertinya masih agak ini ya, belum begitu paham ya, karena baru baca secara mandiri ya. Nah, sekarang ibu akan menampilkan video yang ada di LKPD ya. Video ini adalah salah satu yang berisi tentang kasus atau masalah ya yang terjadi pada tekanan darah ya. Oke, silakan kalian simak apa yang terjadi dalam video tersebut, atau ada masalah apa yang terjadi. Hipertensi ternyata menjadi 5 besar penyakit penyebab kematian di Indonesia. 1 dari 4 orang Indonesia dipastikan mengidap hipertensi. 1 orang dikatakan mengidap hipertensi jika tekanan darahnya di angka 140/90 mmHg. Nah, survei di Kantor Kesehatan Nasional mencatat pada tahun 2017 ada 32,4% resiko terkena hipertensi. Apa penyebabnya? Lalu seperti apa tips untuk mencegah agar kaum muda tidak terkena hipertensi? Ya, itulah tadi video tentang kasus yang terjadi saat ini ya, mengenai masalah pada tekanan darah ya. Kalian ada yang bisa jawab atau ada yang bisa mengidentifikasi suatu pertanyaan yang muncul dari video itu apa? Siapa ya? Oke, silakan Tika. Dalam video itu muncul sebuah pertanyaan, mengapa hipertensi banyak menyerang usia remaja ya Bu? Oke, bagaimana bisa terjadi hipertensi itu pada usia remaja banyaknya gitu ya. Oke, mungkin siapa lagi yang bisa mengungkapkan atau menyebutkan suatu pertanyaan atau permasalahan yang muncul dari video tadi? Siapa? Oke, Laura. Dalam video tersebut terdapat pertanyaan yang muncul tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Oke, ya bagus sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh Tika dan Laura ya. Nah, namun permasalahan-permasalahan yang muncul ini nanti kita diskusikan bersama kelompok ya. Bagaimana, siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, kira jika melihat dari permasalahan yang muncul yang tadi sudah disebutkan oleh Tika dan Laura ya. Nah, itu tadi kan ada yang hubungannya dengan hipertensi, kemudian dengan faktor yang mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira tindakan apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Azra, silakan. Tindakan yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Oke, pengukuran tekanan darah secara rutin. Bagus sekali ya. Sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang sesuai dengan SOP ya. Oke, anak-anak silakan perhatikan, karena nanti setelah ini kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti mempresentasikan. Setelah itu kalian akan praktek terkait pengukuran tekanan darah. Oke ya. Nah, sekarang Ibu mulai dari tahapan yang pertama. Masih ingat anak-anak, untuk tahapan pengukuran tekanan darah itu ada berapa yang sudah kalian baca? 3 ya. 1 ada tahap prainteraksi ya. Di tahap prainteraksi ini kita mengidentifikasi kebutuhan dari pasien. Oke, Ibu minta satu siswa untuk menjadi pasien Ibu. Siapa ya kira-kira? Oke, silakan Tasya. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pasien.
kita lihat status pasien ya. Ini ceritanya status pasien yang akan Ibu lakukan pengukuran tekanan darah ya. Oke, saat Ibu lihat, oh ternyata ini ada Natasha ya, usianya 17 tahun. Nah ini kebutuhannya adalah belum melakukan pengukuran tekanan darah. Oke, kemudian kita menuju ke pasien ya. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Sister Yun yang bertugas di ruangan ini ya. Apa benar ini dengan Natasha? Iya benar. Ya, Natasha, saya akan ya melihat dulu ya statusnya. Untuk pagi tadi tekanan darah Natasha rendah ya. Nah sekarang bagaimana kondisinya? Agak membaik. Masih pusing? Nah, siang ini sudah dilakukan pengukuran tekanan darah? Belum. Baik. Kalau belum, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Namun saya akan menyiapkan alatnya dulu. Setelah selesai menyiapkan alat, saya akan kembali lagi. Bagaimana Natasha? Ya, oke ya. Kemudian, nah mengidentifikasi kebutuhan pasien sudah selesai. Nah, sekarang kita menyiapkan alat. Di sini ada alat yang dipakai yaitu ada tensimeter dan stetoskop. Kemudian ada APD-nya yaitu handphone dan nanti kalian boleh pakai masker atau face shield. Dan jangan lupa ada buku catatan. Kemudian boleh kita membawa bengkok ya. Nah ini bengkok untuk membuat sampah medis yaitu bekas handphone yang sudah kita pakai ya. Kemudian, nah selanjutnya masih di tahap prainteraksi kita lakukan cuci tangan ya. Cuci tangan berapa langkah? Nah, ya 1 telapak tangan, 2 punggung tangan, kemudian setelah jari, kemudian saling mengunci, kemudian ya, terus ujung kuku dan keseluruhan. Kemudian kita bawa alat ke dekat pasien karena alat sudah siap. Oke, selamat siang Natasha. Ya, oke. Nah ini kita masuk ke fase apa ya? Interaksi. Interaksi ada 2, ada tahap orientasi dan tahap kerja. Selamat siang Natasha ya. Saya Sister Yun yang akan melakukan pengukuran tekanan darah ya. Kondisinya bagaimana, masih lemas ya? Ya, kemudian kita jelaskan tujuan dari pengukuran tekanan darahnya. Natasha, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah pada Natasha. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai dari tekanan darah Natasha. Kemudian apalagi jelaskan kerahasiaan. Nah, selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kemudian kalau sudah siap, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Ya, kemudian masuk ke tahap kerja. Di tahap kerja kita salam terapi kembali ya. Nah, setelah itu, nah dekatkan alat ke pasien. Nah, kemudian apalagi ya, menjaga privasi pasien. Nanti jangan lupa scarum atau hordingnya ditutup. Ya, ceritanya ini hordingnya sudah ditutup. Nah, selanjutnya kita memasak. Ya, APD ya. Kita pasang APD. Nah, kemudian karena ibu sudah pakai face shield, jadi cukup memakai handscoon saja. Oke, Natasha, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah ya, pakai tensimeter. Nah, pasang manset. Nah, kurang lebih nah ini ya, 1-2 jari di atas kosa cubiti, digulung mansetnya. Kemudian ini kita selipkan di sini supaya tidak jatuh ya. Nah, ini skrupnya sudah ibu kunci. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pasang stetoskop ya. Nah, pasang stetoskop. Nah, ini sudah terdengar ya oleh ibu ya. Jika memang tidak terdengar, boleh dimasukkan ke dalam kerudungnya. Kalau perempuan, ini sudah terdengar kencang dan ini posisinya sudah menutup ya. Nah, selanjutnya adalah ibu pasang ini di mana? Arteri brachialis ya. Nah, ini ada di arteri brachialis. Kemudian tangan kanan ibu memegang apa ini?
Ya, kemudian tangan kirinya di sini. Ya. Nah, kemudian kita pompa sampai radialisnya tidak teraba, oke ya. Oke, Ibu saya pompa ya. Nona maksudnya ya. Nah, 140 tidak teraba, bisa tambah lagi 20 sampai 30. Tangan kita pindah ya ke sini. Kemudian turunkan pelan-pelan. Dengarkan suara pertama. Suara pertama di 100. Nah, suara terakhir di 70 ya. Oke. Jadi anak-anak, suara pertama itu namanya apa ya? Sistol. Oke ya. Kemudian kalau suara yang terakhir diastol. Oke, bentar ya. Kalian sudah membaca ya. Karena kemarin Ibu sudah minta kalian untuk membaca. Kemudian rapikan alat ya. Nah, kita merapikan alatnya. Nah, kemudian ini jangan lupa rapikan kembali ke tangan pasien ya pada posisinya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, baru merapikan alat tensimeter dan stetoskop ya. Masukkan pada tempatnya. Selanjutnya apa lagi harus kita lakukan? Mencatat ya. Nah, sebaiknya mencatat dulu apa lepas handphone dulu ya. Iya, karena ini bekas pasien ya, maka kita lepas terlebih dahulu. Kemudian handphone ini dibuang ke bengkok sebelum masuk ke tempat sampah medis ya. Nah, kemudian kita catat hasil pengukuran tekanan darah Natasha ya. Sistolnya 100, diastolnya 70 ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tahap apa anak-anak? Ya, kita informasikan ya. Natasha, hasil pengukuran tekanan darahnya adalah sistolnya 100 dan diastolnya 70. Oke, ini masuk ke terminasi ya. Oke, pada tahap terminasi apa yang harus kita lakukan? Evaluasi pasien ya. Bagaimana Natasha setelah dilakukan pengukuran tekanan darah? Menjadi tahu ya hasil tekanan darahnya berapa ya. Kemudian, nah setelah itu kita akhiri kegiatan ya, akhir kegiatan kita. Nah, oke Natasha, apabila tindakan ini sudah selesai dan tidak ada lagi yang dibutuhkan, saya pamit ya. Saya ke ruang perawat. Apabila ada yang diperlukan, boleh panggil saya di ruang perawat ya. Oke, selamat istirahat Natasha. Ya, oke. Selanjutnya masih di tahap terminasi, yaitu mengembalikan alat ke tempatnya dan merapikannya. Oke ya, kita rapikan. Ya, oke. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis ya. Terus kita simpan lagi alatnya ya setelah dibersihkan. Nah, kemudian terakhir adalah cuci tangan ya. Yang pertama, nah, mencuci tangan, saling mengunci, kemudian jari-jari, ujung kuku. Nah, oke. Itulah tadi pengukuran tekanan darah ya. Nanti silakan kalian praktekkan di depan teman-teman. Yuk, sekarang silakan anakku kita masuk ke kegiatan berikutnya ya. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok ya dengan teman-teman kelompoknya. Nah, ini sudah sesuai dengan teman kelompok yang Ibu bagikan kemarin ya? Sudah. Oke. Ayo sekarang mari kita diskusi. Ayo silakan. Dibuka laptopnya nak. Ya, laptopnya dibuka. Kemudian handphonenya sudah tersambung dengan wifi. Sudah ya. Oke. Ada juga yang sudah ngeprint ini ya. KPD. Oke ya. Silakan anak-anak. Ya, ini kelompok 2 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Nah, ini tujuannya ya. Kemudian coba Ibu lihat yang hasil PowerPoint-nya. 3.
golongan tekanan darah ya? Ada 3 yang secara umumnya itu loh, ada ya hipertensi apa gitu? Ya yang ada itu ya, kemudian yang normal namanya hipertensi. Ini sudah selesai belum ya kira-kira? Sudah. Oke, kelompok mana yang sudah selesai angkat tangan? Ya, kelompok 1 gimana? Iya Bu, kelompok kami juga mengambil dari sumber itu juga Bu. Oke, dari untuk kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Sudah Bu, kami sebagian mengambil dari sumber internet. Oke anak-anak, sekarang kita presentasi ya. Untuk presentasi yang pertama kepada kelompok 1 ya, dipersilakan. Ya, silakan dia. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengukuran tekanan darah. Tekanan darah adalah ukuran yang dapat menentukan seberapa kuat jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil 2 ukuran dan biasanya diukur seperti berikut, yaitu 120/80 mmHg. Selanjutnya, saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang apa itu penggolongan dari tekanan darah. Penggolongan dari tekanan darah dibagi menjadi 3, yaitu ada hipotensi atau darah rendah, yang kedua ada normotensi atau tekanan darah normal, dan yang ketiga ada hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Langsung saja, yang pertama adalah hipotensi atau darah rendah, yaitu adalah kondisi tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Sedangkan normotensi yaitu tekanan darah normal adalah kondisi saat sistolik berada 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg. Dan yang terakhir yaitu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu kondisi ketika tekanan darah di atas 130 sampai 80 mmHg atau lebih. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang pertama ada keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, obesitas, pola makan tidak sehat, konsumsi garam berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, konsumsi kafein, dan merokok. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Ya, bagus sekali tadi hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab anak-anak ya. Untuk sesi tanya jawab, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya. Izin bertanya untuk kelompok 1, mengapa hipertensi saat ini menyerang usia muda? Oke ya, pertanyaannya adalah kenapa hipertensi ini sekarang banyak menyerang pada usia muda? Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa menanggapi siapa? Ya, Tasya, silakan berdiri di sini, nah. Ya, silakan. Saya Tasya Mujara akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Hipertensi adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Usia remaja itu beberapa faktor pencetus terjadinya hipertensi pada usia remaja itu antara lain kurangnya aktivitas fisik, memakan makanan junk food, dan banyak mengonsumsi makanan garam yang tinggi. Oke ya. Ya, bagus sekali tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Mungkin ada lagi mau bertanya. Kita lakukan demonstrasi praktek untuk pengukuran tekanan darah. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah ya, sudah mempersiapkan diri masing-masing kelompok ya. Jadi nanti silakan masing-masing kelompok ada perwakilannya untuk mendemonstrasikan praktek tentang pengukuran tekanan darah. Yuk kita siapkan dulu alat-alatnya. Oke, setelah ini dari masing-masing kelompok harus menanggapi ya setiap siswa atau teman yang sedang tampil praktek. Oke, siap? Siap. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Suster Fariha yang bertugas di ruangan ini. Apakah benar dengan Nona Linda? Oke, saya di sini akan memeriksa tekanan darah Nona yang bertujuan untuk mengetahui tekanan darah Nona.
Apakah Luna bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya siapkan peralatannya dulu ya. Itu sudah selesai. Tadi saya sudah mengukur tekanan darah Ibu 120/80 mmHg. Bagaimana perasaannya setelah diperiksa tekanan darahnya? Sudah. Kalau begitu saya balik ke ruangan perawat Ibu. Kalau ada apa-apa bisa panggil saya di sana. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Suster Niken. Saya yang bertugas di ruangan ini. Apakah benar ini dengan Ibu Revita? Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan mengukur tekanan darah Ibu. Tujuannya agar mengetahui tekanan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya siapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya. Sekarang saya akan melakukan tindakan mengukur tekanan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan tekanan darah. Kalau Ibu butuh saya ada di ruangan perawat ya Bu. Oke Bu. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya perawat Rindu. Di sini saya Digasia. Saya akan melakukan tindakan pengukuran tekanan darah. Apakah Ibu bersedia? Iya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Saya akan ambil dulu ya alatnya. Baik Ibu, sesuai persetujuan yang tadi, saya akan melakukan tindakan pengukuran tekanan darah. Saya akan mengukur. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan tekanan darah. Apakah Ibu sekarang sudah meninggal? Lebih baik?
Baik, sudah selesai. Jika Ibu butuh saya atau bantuan saya, bisa panggil saya di ruang perawat. Saya tinggal sebentar ya, Bu. Selamat istirahat. Ini rada cepat ini. Oke anak-anak, tadi setelah kalian melakukan praktek tentang pengukuran tekanan darah ya, masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin dari temannya yang tadi sudah melihat ya praktek teman yang maju, ya ada yang mau menanggapi? Mungkin yang dari kelompok 1, 2, 3, sok siapa dulu? Ya siapa dulu ya? Mungkin dari kelompok 1 mau menanggapi kelompok yang lain? Iya, Bu. Ya, mau menanggapi Kelompok. untuk siapa? Saya mau menanggapi tindakan Ken. Untuk tindakannya sesuai dengan SOP, tetapi komunikasinya grogi dan alat-alatnya tidak dibereskan kembali. Oke ya, Oke dari yang lain mungkin yang mau menanggapi hasil praktek Fariha atau siapa tadi? Mau menanggapi dari kelompok yang Fariha. Ya, oke Fariha bagaimana hasil prakteknya? Yang pertama itu lupa menutup scaron atau privasi pasien. Terus yang kedua dia pas lagi mencatat catatan pasien lupa buat melepas handsconya, sama pengucapannya kurang kencang, jadi kurang terdengar. Oh kurang terdengar, oke. Satu lagi untuk tindakan dari siapa ya? Niken ya? Ya. Oh Rindu, ya siapa yang mau? Ya oke Laura, bagaimana? Semuanya sudah bagus sesuai SOP dan semuanya lengkap. Oke, semuanya lengkap katanya ya. Dari selama evaluasi dalam proses presentasi dan praktek ya. Untuk yang kelompok 1 tadi, Ibu lihat, Ibu perhatikan, ini hasilnya. Coba Ibu punya catatannya sebentar ya nak. Nah ini untuk yang kelompok 1 tadi ya, kekurangannya ya ini sudah kompeten sebetulnya ya secara praktik ya. Namun tadi ada yang kurang, yaitu privasinya lupa ya. Kemudian masih diingatkan oleh temannya, sehingga termasuk kriteria kompeten yang masih dibantu ya. Kriteria yang masih dibantu oleh temannya ya. Jadi kompeten namun masih dibantu oleh temannya. Kemudian kalau yang kelompok 2, nah ini karena grogi namun sudah kompeten secara mandiri. Nah kelompok 3 lebih oke lagi ya. Ini sudah lengkap sesuai SOP, hanya tinggal dibiasakan kembali ya supaya nanti tambah lancar ya. Oke, ya selanjutnya. Nah tadi juga alat-alat sudah dirapikan dan masih dalam kondisi yang baik ya. Nah selanjutnya adalah, siapa yang bisa melakukan refleksi ya, refleksi atau evaluasi hasil pemecahan diskusi kita hari ini. Siapa? Oke, siapa ya? Kira-kira mungkin Devi? Ya, Devi, silakan. Oh, berdiri di sini? Boleh kalau punya catatannya boleh kalian disampaikan karena kayaknya panjang nih catatannya. Oke, silakan menghadap ke teman-temannya. Hipertensi adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yang dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Beberapa faktor pencetus terjadinya hipertensi pada remaja adalah karena mengonsumsi makanan junk food atau siap saji, atau makanan yang mengandung banyaknya garam atau garamnya dengan garam tinggi, serta kurangnya aktivitas fisik.
Solusi yang tepat untuk mencegah hal ini adalah dengan menjaga pola hidup dan makanan yang sehat, serta rutin melakukan pengukuran tekanan darah. Oke, keren sekali ya. Tepuk tangan buat Devi ya. Devi sudah mampu ya melakukan evaluasi ya hasil pemecahan masalah yang muncul tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Tika dan Laura kalau nggak salah ya, yang di awal. Nah itu kesimpulannya ya, kesimpulan hasil evaluasinya. Kemudian, nah ini setelah melakukan presentasi, kemudian demonstrasi praktek. Nah ibu mau bertanya sama kalian, apakah ada yang belum dimengerti? Siapa? Angkat tangan, sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Karena sudah paham semua, tidak ada lagi yang bertanya. Nah, kita masuk ke kegiatan penutup, ya. Di kegiatan penutup ini, ya, siapa yang bisa merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Ada? Siapa ya? Ya. Oke, Zia, silakan Zia. Saya akan merefleksikan tentang penggolongan tekanan darah, yaitu ada hipotensi, normotensi, dan hipertensi. Oke, pintar ya. Ya, jadi kata Zia, penggolongan tekanan darah ada 3 loh ya, yang tadi sudah kita pelajari hari ini ya. Ada hipotensi, normotensi, dan hipertensi. Oke ya, pintar-pintar ya ternyata anak ibu ya. Nah tadi kata Revita macam-macam alat pengukuran tekanan darah ada 3. Ada tensimeter air rasa, tensimeter aneroid atau jarum, satu lagi tensimeter digital ya. Oke, sekarang ibu akan memberikan penguatan ya hasil pembelajaran hari ini. Nah silakan dilihat. Nah ini ibu punya PowerPoint ya. Oke ya, silakan. Nah ini tadi yang sudah dibahas oleh kelompok 1, 2, 3 ya. Hasil presentasinya tekanan darah merupakan kekuatan yang mendorong darah terhadap dinding arteri ya. Kemudian, nah selanjutnya ini penggolongan tekanan darah ya. Oke, ini ada hipotensi, normotensi, dan hipertensi ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Zia ya. Nah satu lagi, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Ada stres, usia, jenis kelamin, genetik, ras, obesitas, konsumsi garam yang tinggi, kemudian konsumsi potasium, alkohol, aktivitas fisik, merokok, obat tertentu, dan kondisi medis tertentu ya. Jadi kalian harus tahu nih, kalau memang sekarang ini banyak remaja yang terkena hipertensi, berarti kita harus bisa mengantisipasi atau untuk pencegahannya ya. Salah satunya tadi kata Devi adalah pola hidup kita harus lebih sehat, kemudian ya gaya hidup ya, kemudian aktivitas fisiknya, jangan tidur terus di rumah ya. Oke, kemudian konsumsi makanan yang sehat, jangan konsumsi junk food setiap hari, jangan terlalu sering ya, karena biasanya junk food ini mengandung garam yang tinggi ya. Oke, ini adalah dan satu lagi merokok ya. Mudah-mudahan di antara kalian nggak ada yang merokok ya. Kemudian, nah jaga pola pikir kalian jangan sampai stres. Oke, pinter ya. Nah itulah tadi ya hasil penguatan yang bisa ibu sampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya. Handphonenya silahkan dibuka. Ya, oke, handphonenya dibuka. Ibu sudah kirim link ya. Ayo kerjakan, waktunya berapa menit lagi ya? Tadi ibu minta waktu 15 menit ya. Oke, sok. Ayo kerjakan, silakan. Nah, ini udah 15 menit ya anak-anak. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Oke, yang kelompok 1 sudah semua? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu akan menampilkan ya. Coba ibu mau cek di drive-nya. Oke ya, kira-kira kalian hasilnya berapa ya? Ya, di situ nilainya kan belum muncul ya. Tapi kayaknya sudah pada yakin nih melihat muka-mukanya. Wah, karena kayaknya
yakin nilainya besar-besar. Oke, Ibu masukkan dulu, pindahkan dulu ya nilainya. Iya, oke. Nah ini, oke, Ibu tampilkan. Ya, kita lihat. Wah, ini dia hasil dari post-test pengukuran tekanan darah. Ini KKM-nya 77. Namun ada beberapa siswa, ya 2 siswa yang kurang ya. Padahal kurangnya 7 poin saja ya. Tapi ya maksudnya kurang KKM ya. Oke, mohon maaf ya. Ini jadi untuk yang nilainya sangat baik ya. Nah ini silakan lakukan pembelajaran pengayaan ya, silakan analisis tentang apa ya yang menyebabkan peningkatan dan penurunan tekanan darah. Nah yang ini yang remedial, yang nilainya kurang, silakan kalian buat video tentang pengukuran tekanan darah. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ibu tutup kembali ya. Nah, oke anak-anak, alhamdulillah. Nah, pembelajaran hari ini berjalan lancar, semuanya aktif, komunikatif ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang penghitungan denyut nadi. Ya, silakan nanti kalau Ibu sudah share materinya, pelajari terlebih dahulu di rumah ya, seperti yang pengukuran tekanan darah ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita doa dulu sebelum pulang ya. Waktunya sebelum Ibu keluar ya. Oke, silakan KM-nya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku, terima kasih semuanya ya. Oke, tetap semangat belajar walaupun kita masih berada dalam masa pandemi ya, dan masih tatap muka terbatas ya. Mudah-mudahan segera normal untuk semuanya ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.